Kita mulai saja biar selesai tidak terlalu malam mungkin. Ya, Pripun, malam. Pak? Malam, boleh? Boleh? Nggih. Silakan. Ya. 10 orang doang, Selamat nggak apa-apa. Weh. Jalan ya. pun hening, Pak. Iya, tidak apa-apa. Iya, siap. Sambil Selamat nunggu yang malam. lain. Malam, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Nah, Pak Toto, Kita pripun, Mas? Terus? Pak Toto sehat? Aman, terkendali. Aman, terkendali. Pak, Aman, terkendali. Loh, Mas terus Fuad sehat? jari wingi anu iku, rencana kate iku. Zoom, gak Oh, situ. Zoom. eh? Jari Wis, rencana wingi ate Zoom. oh iya dong, jadi. Oh ya Udah, weh. udah. Oh, Oh, sudah. tiap Sabtu Semua. rutin, Pak. Oh, tiap Sabtu. Tiap Sabtu Sabtu rutin. rutin. Oh, oke oke Nanti oke yang oke. tematik kemungkinan hari Rabu Kamis lah. Habis Lebaran lah yo. Iya, wis, mari ini kan diburus. Mari ini Hmm. anu riyo dhisik lah. Yo. Yuk, yuk, wis lanjut, tak ngikuti aku. Ya, oke oke. Siap siap. Oke, lanjut Oke, jalan ya Mas ya atau gimana? udah. Lanjut. Sudah 11 orang kok. 11 orang ya, gak Ini apa-apa lebih. lah. Alon-alon aja. Yo, boleh gak supaya gak Iya. terlalu malam karena besok kan harus bangun pagi. Yo, harus bangun Siap, pagi. siap, siap. Oke, Oke, selamat malam. ya monggo dibuka Selamat dulu Mas. malam eh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat menikmati momen hening setelah beribadah tarawih buat yang melaksanakan. Selamat juga menikmati buka puasa bagi yang baru sempat buka puasa. Kita akhirnya kembali lagi belajar meditasi bersama Master Toto PDY. Beliau saya kenal sebagai co-foundernya Neo NLP, tetapi belakangan ini justru saya dibuat jatuh cinta karena apa yang beliau sharingkan, yakni tentang meditasi damai jiwa. Sudah beberapa sesi kita lakukan. Hitungannya kalau nggak salah sudah sampai 4 atau 5 kali kita sesi belajar meditasi. Dan buat saya dari awal menyimak dan mempraktekkan ilmu ini walaupun berat, tapi sungguh sangat bermanfaat. Harapannya semoga dengan belajar meditasi bersama Master Toto PDY kita jadi punya guru untuk belajar gimana sih caranya supaya lebih tenang di sela-sela aktivitas kita yang sangat ruwet, nggak jelas. Perkenalkan, nama saya Fuad Hasan CHT. Saya adalah trainer stress management sekaligus hipnoterapis aktif di Gria Asri Therapy Center Bekasi. Izinkan saya untuk menjadi co-host malam ini karena pematerinya nggak lain nggak bukan adalah Pak Toto PD. Tanpa harus berpanjang lebar supaya menyingkat waktu, sesi meditasi malam ini akan saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Toto PDY. Kepadanya di monggo akan dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Fuad. Selamat malam teman-teman. Ya, kita ketemu lagi ya di sharing bareng belajar meditasi ya. Nah, mungkin saya lihat dari peserta yang ada di sini ya, peserta yang ada di sini banyak yang masih baru kayaknya ya, banyak yang masih baru meskipun memang banyak yang terlihat sudah lama ya. Kayak Idris nggak usah diomong lah ya. Mas Nursio kemudian itu udah lama gitu ya, udah sering ikut lah gitu.
Nah, sehingga tidak ada salahnya mungkin takutnya gini, nanti ketika saya menyampaikan langsung ke praktek atau apa, mungkin masih ada yang masih belum belum paham. Tapi saya tidak akan mulai dari nol. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan aja sambil jalan. Jadi biar biar menghemat waktu. Saya nggak perlu banyak menjelaskan. Jadi prinsip dari meditasi itu sebetulnya adalah bagaimana ketika kita ini mampu menjadi master terhadap pikiran kita. Prinsipnya itu, ya, master terhadap pikiran kita. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa kita perlu menjadi master terhadap pikiran kita? Ya, ketika kita dalam satu hari katakanlah, pikiran kita ini kan nggak bisa berhenti ya, riuh banget ya, sana sini, bahkan ada yang bilang katanya seperti monyet yang lompat sana lompat sini gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang dunia fisik, kita perlu beristirahat, kita perlu berolahraga, kita perlu katakanlah merefresh fisik kita. Ketika berbicara tentang dunia eh, mental ya, dunia mental dulu, kita juga perlu melakukan apa yang kita sebut sebagai recovery terhadap pikiran kita. Media yang paling efektif ya menurut saya adalah meditasi. Kenapa? Karena semuanya full dalam kontrol kita. Ya, nah, itu yang pertama. Jadi kita ingin menjadi master terhadap diri kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, pasti teman-teman banyak yang bertanya, apa bedanya dengan meditasi ini, meditasi itu, dan yang lain sebagainya. Siapa? Karena kenapa? Karena ada salah satu pertanyaan ya yang paling sering ditanyakan teman-teman adalah ketika saya menyampaikan atau mengajarkan tentang Suaranya hilang, Pak Toto. Suaranya hilang tuh ya. Bentar, bentar. ya, Nah, nah. ya, aku kau ode loh ya. Oke. Kak Wani ya, aku timbang salah. Nah, sedih aku. Aman, aman. Nah, selanjutnya adalah banyak orang yang kemudian mulai mempertanyakan. Ketika saya katakanlah menyampaikan satu teknik meditasi, kemudian banyak pasti sudah pendekatannya beda-beda. Sekali lagi saya katakan, pembeda itu semua adalah masalah tujuan. Ya, yang pertama itu tujuan. Karena meditasi banyak sekali untuk kesehatan, untuk katakanlah memang kita ingin memiliki keselarasan dengan semesta, ketika kita ingin menjalankan loa, atau mungkin sekedar untuk sebagai mental health lah ya. Saat ini orang mengatakan itu sebagai mental health gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang tujuan, ya pasti akan banyak caranya. Caranya pasti akan beraneka ragam ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbicara tentang meditasi itu sangat erat kaitannya dengan tradisi ya, teman-teman ya. Ketika berbicara tentang tradisi berarti tidak akan pernah sama. Anda bertemu dalam satu katakanlah budaya tertentu, meditasinya adalah seperti ini. Nanti ketemu dengan katakanlah budaya yang berbeda itu akan berbeda lagi. Nah, sehingga bagi saya kalau kita sibuk mana yang benar mana yang salah, ya pasti akan nggak selesai-selesai gitu loh. Sehingga saya mengambil jalan tengah bahwa yang pertama adalah kita menjadi master dulu terhadap diri kita. Itu yang pertama. Lantas yang kedua ketika berbicara tentang cara, yang benar, yang ini. Nggak apa-apa, nanti kita pelajari semua. Tapi yang mendasar adalah saya pasti mengatakan rasa nyaman terlebih dahulu. Itu dulu. Karena untuk kita untuk berdiam diri dalam sekian waktu tertentu yang tidak biasa kita lakukan, apalagi dengan pose duduk tertentu, itu pasti belum tentu setiap orang nyaman. Daripada kita bingung dengan berbagai macam caranya, lebih baik kita biasakan dulu diri kita dengan meditasi-meditasi yang sederhana, yang penting nyaman dulu. Makanya saya katakan, silakan Anda mau duduk, bersandar, bersila, tidak bersandar, tidak perlu bersila, kakinya lurus, monggo silakan. Bahkan saya menawarkan satu meditasi kontemporer, yaitu meditasi gerak, ya, moving meditation yang bisa dilakukan ketika kita berada di satu tempat. Karena prinsipnya adalah bagaimana ketika kita mampu mengontrol pikiran kita. Karena kita nggak mungkin menghentikan pikiran kita, mengarahkan mungkin mau kemana.
Ya, jadi itu dulu saya samakan persepsinya. Oke, sampai di titik ini biar nggak terlalu panjang nanti juga bingung mau nanya apa. Saya buka dulu katakanlah sekian menit untuk teman-teman yang mau bertanya. Setelah itu baru kita masuk ke teknik ya. Karena saya lihat banyak yang baru soalnya di sini. Takutnya nanti begitu saya langsung mulai nanti bingung kok. Tahu-tahu suruh diem, suruh latihan apa segala macam malah bingung nanti. Monggo silakan. Kalau Yo, ada yang mau. monggo yang mau tanya dulu. Ini kebetulan saya kan membagikan linknya ke beberapa grup yang memang spotlightnya adalah tentang kesadaran. Mungkin banyak peserta malam hari ini berasal dari grup itu, Pak. Jadi Oke, kalau oke. kalau kalau memang mau dijelaskan, dikorelasikan saja dengan apa namanya kesadaran-kesadaran gitu loh, Pak, supaya Oke, jadi satu. nyambung. Oh ya Iya, ya, oke oke. Jadi artinya sudah familiar lah ya dengan istilah meditasi karena takutnya sangat-sangat awam gitu loh Mas. Enggak ya? ya, enggak. Oke, ya berarti kita berbicara tentang awareness. Oke, baik kalau gitu saya lanjutkan. Nah, kalau memang kita berbicara tentang tujuan dari meditasi, saya secara pribadi ya, saya lebih suka mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip dari law of attraction. Itu lebih efektif. Kenapa? Karena sangat berkaitan erat ya. Berbicara tentang vibrasi, energi, bagaimana ketika kita ini menyelaraskan diri kita, itu jauh lebih efektif. Bahkan di komunitas-komunitas saya memang mengaplikasikannya ini untuk itu, ya. Jadi tidak dijauhkan dulu tentang bahwa nanti kalau meditasi kita akan langsung bisa terbang segala macam itu enggak seperti itu, tapi penyelarasan. Nah, oleh karena itu saya pinginnya adalah nantinya komunitas ini atau lewat media belajar meditasi ini tujuannya adalah kita ini saling menyelaraskan energi satu sama lain. Nah mungkin nanti dalam kesempatan berikutnya, mungkin saya nggak akan membuat pembuka seperti ini, langsung kemudian kita diam sambil saya jelaskan pelan-pelan. Tapi yang jelas adalah ini media yang efektif untuk kita bisa saling menyelaraskan ya energi kita. Karena kalau tidak ada satu tujuan, nanti bingung gitu loh. Ngapain Pak saya harus tutup mata, diem, tarik nafas, pelang, buang nafas, terus buat apa ini kayak gitu kan. Nah, alangkah lebih baik kalau kita punya satu tujuan. Tujuannya apa? Yaitu tadi, kita mau menyelaraskan vibrasi diri kita, energi diri kita dengan keselarasan semesta. Dalam hal ini kaitannya dengan law of attraction. Karena saya lebih condong ke arah sana, meskipun di dunia meditasi sangat banyak untuk terapi, untuk segala macam itu. Ya, jadi kita akan berkaitan dengan itu. Oke, lanjut sekarang. Nah, ketika kita ingin menjadi master terhadap pikiran kita, apa tepatnya yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa melatih penginderaan kita, ya, penginderaan kita, mulai dari auditori, ya, auditori. Bahkan kalau di meditasi kontemporer yang moving meditation, saya bisa menggunakan mata pun nggak masalah, tapi benar-benar saya melihat sesuatu itu eh, apa pikiran saya nggak kemana-mana. Memang sangat-sangat sulit. Karena kenapa? Godaan mata ini jauh lebih banyak. Gitu. Bahkan ada satu kalimat mengatakan mata itu menipu. Jadi lebih baik ketika kita berbicara menggunakan penginderaan kita, yaitu auditori atau pendengaran kita, mendengarkan sesuatu sampai detail. Pencecapan, mungkin di video saya di TikTok saya sempat menyampaikan itu lewat cara-cara yang nanti bisa digunakan. Itu untuk latihannya ya, tapi ada satu momen tertentu bahwa kita harus menempatkan diri kita pada posisi meditasi. Karena sekali lagi teman-teman, satu keuntungan yang bisa kita dapatkan dari meditasi adalah melatih kita disiplin. Melatih kita untuk disiplin. Nah, melanjutkan tadi yang saya katakan bahwa bagaimana ketika kita memang benar-benar ingin menjadi master terhadap pikiran kita, ya pikiran harus diarahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam meditasi yang sangat erat kaitannya, bahkan eh, bukan hanya ketika kita berbicara hanya sekedar mengalihkan, tapi memang punya manfaat yang lain itu adalah lewat nafas, ya, lewat nafas. Nah, kita akan berlatih bersama-sama. Setelah ini kita akan melatih yang paling basic dulu itu adalah fokus dan memperlambat nafas.
Ya, fokus dan perlambat nafas. Fokus artinya ini berjalan beriringan ya, bukan satu-satu. Karena fokus itu adalah kita menyadari nafas kita. Nafas kita dulu kita sadari bahwa kita bernafas saat ini. Bukan hanya sekedar tahu, tapi sadar bahwa kita bernafas. Ya, mekanismenya adalah kita menarik dari hidung, kemudian mengembuskannya lewat mulut. Secara perlahan dulu, secara perlahan dulu ya. Oke, saya akan berikan contoh, nanti kita bisa latihan bareng, sekaligus untuk yang slow-nya seperti apa. Ya, duduknya rileks aja. Eh, Terserah Anda mau pakai Padmasana yang mana, misalkan lotus, semi lotus, mau nggak penting itu. Nanti kita berlatih pelan-pelan. Yang penting nyaman dulu ya. Menarik nafas lewat hidung, dihembuskan secara perlahan. Namun bukan hanya sekedar kita tahu, tapi benar-benar menyadari adanya keluar udara yang masuk dan keluar. Tarik nafas dan hembuskan. Oke, itu yang fokusnya. Kemudian kita akan memperlambat nafas ini. Memperlambat hitungannya terserah. Standarnya biasanya adalah 3-3-3. Jadi tarik nafas 1-2-3, ditahan dulu 1-2-3, dihembuskan 1-2-3. Ya, kita akan latihan bareng. Oke, kita mulai ya. Tarik nafas 1-2-3, tahan 1-2-3, hembuskan 1-2-3. Ulangi lagi. 1-2-3, tahan 1-2-3, hembuskan 1-2-3. Oke, sambil kita berlatih, saya akan berikan satu musik ya, supaya Anda benar-benar fokus kepada nafasnya aja. Izinkan saya mau sharing dulu. Pak Toto, mau tanya, Pak. Gini, ya siap. Pak, kalau semisal 3 hitungan kurang nyaman, Pak. Nyamannya 5 sampai 6 hitungan. Nggak apa-apa, lebih bagus. Makanya prinsip dari nafas itu adalah ya, prinsipnya itu adalah bahwa semakin lama semakin bagus. Semakin lama semakin bagus. Nggak harus 3 ya. Misalkan saya mengatakan 3 karena mungkin orang tidak terbiasa untuk menahan. Hmm. Bahkan di beberapa literatur saya pernah apa namanya, tarikannya itu lebih pendek, tahannya lebih panjang, hembusannya jadi hitungannya 2-8-4. Jadi tarik sampai 8 itu kalau pranayama. Jadi tarikannya 2, set gitu, tahan 8, buang 4. Ya. Nah, ini yang saya katakan senyaman mungkin. Kalau Anda bisa lebih panjang, jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Menahannya lebih panjang. Terus nanti bilang, nanti kalau nggak bisa nafas, nggak mungkin pasti Anda akan bernafas. Minimal bengok-bengok pasti udah. Pasti akan teriak-teriak, pasti seperti itu. Nah, sekarang apa parameternya? Parameternya apa? Ada beberapa kasus memang, ada orang yang ketika ritme nafasnya tidak terbiasa, ada kecenderungan biasanya, tapi nggak semua lah, jarang. Itu pusing. Kalau merasa pusing, mending berhenti normal nafas. Normalnya nafas, nafas secara normal. Jadi tarik, ya silakan. Pokoknya yang prinsipnya fokus and slow breathing. Makanya nggak ada hitungan berapa. Saya hanya mengatakan memperlambat. Kalau ikut literatur yang pernah saya baca itu 2-8-4. Jadi tarik, tahan, seperti itu. Nah, menyambung. Kenapa seperti itu? Karena nanti ada nafas, latihan nafas, ya, namanya kapal bati. Kita tidak menggunakan mulut, tapi menggunakan hidung. Tapi nafasnya itu benar-benar pendek-pendek. Jadi kita cuman fokus di hembusan. Seperti itu, pendek-pendek. Just, just, just. Kalau itu memang fungsinya lebih banyak ke arah fisik.
sangat efektif kalau itu misalkan untuk meredakan stres, bahkan fisik sangat membantu sekali. Kalau ada lagi yang mungkin nanti tarian sama buangannya itu sama-sama pendek-pendek. Seperti itu ada. Tapi kita latihan dulu yang slow dulu. Itu ya. Oke? Kita akan latihan langsung fokus and slow breathing. Tujuan dari latihan ini adalah saya ketika nanti mengatakan selesai, saya ingin feedback dari teman-teman apa yang dirasakan, terutama untuk yang masih awam, terutama untuk yang masih benar-benar awam. Kuncinya adalah ketika nanti kita bernapas, biasanya ada godaan. Mulai mikir, kok gini ya, kok gini ya. Setelah kok gini, pasti akan lari ke pikiran yang lain. Ingat, kita menjadi master terhadap diri kita. Seperti itu langsung fokus ke nafas lagi. Nah, di sini sebetulnya latihannya. Menjadi master seorang meditasi yang master, meskipun saya pun masih tetap terus belajar, itu adalah bagaimana ketika kita sadar, oh ini pikiran mulai ganggu ini, balikin lagi, terus seperti itu. Oke, kita mulai ya. Ada pertanyaan? Nggak ada kan? Lanjut ya. Sip. Oke, kita akan mulai langsung. Keluar suara. Oke. Silakan posisikan dalam posisi yang paling rileks. Tutup mata. Silakan nafas dengan senormal mungkin. Kemudian akan kita perlambat. Ya, kita akan perlambat supaya kita bisa merasakan tarikan nafasnya. Hitungannya terserah. Silakan dimulai kapan saja. Nanti ketika saya mengatakan selesai, kita akan selesai semua. Oke, silakan.
Oke, sorry tadi saya nggak kasih apa-apa. Sekarang saya ingin feedback dari teman-teman, terutama yang masih belum pernah melakukan ini, apa kira-kira yang dirasakan itu dulu. Monggo silakan, Gus. Pak Nyucup Bob ya. Yo yang punya sensasi baru, monggo bisa di-sharingkan. Di sini karena pengalamannya personal, jadi buat yang merasakan sesuatu dari sesi meditasi yang barusan kita lakukan, boleh di-sharingkan, nggih. Silakan. Nggak apa-apa. Respon seperti apapun yang dirasakan kira-kira apa. Ya, monggo silakan. Ini Mbak Ria Ramadianti, kaki kesemutan. Oke, kaki kesemutan. Itu aja. Langsung saya jawab dulu ya. Kalau kaki kesemutan itu bisa disebabkan karena kita tidak terbiasa melakukan satu gerakan tubuh, artinya dalam satu pose tertentu dalam waktu yang relatif agak lama. Terutama mungkin kakinya ketika pakai postur tertentu ya, disilangkan gitu kira-kira. Bersila. Gitu. Itu jawabannya. Apakah itu yang dimaksud kesemutan? Gimana Mbak? Boleh di apa? Unmute dulu untuk menanggapi. Ini sementara dari Mbak Lestari munculnya rasa hangat yang menjalar dari punggung, kadang berpindah lagi ke bagian yang lain. Itu pripun, Pak? Oke, ya. Kalau kita mengacu dari pendekatan fisik ya, pendekatan fisik, itu bisa terjadi karena adanya kalau di respon tubuh kita, ya, respon tubuh kita secara fisik. Namun perlu diingat teman-teman bahwa ketika kita melakukan meditasi, kita berbicara tidak hanya tentang fisik, tapi kita berbicara tentang sesuatu yang sifatnya itu astral. Astral itu artinya apa? Sesuatu yang tidak tampak secara fisik, non fisik. Dalam hal ini adalah energi. Nah, saya ketika menyikapi seperti itu, pandangan saya adalah bahwa
apapun yang terjadi ketika saya meditasi, jika itu tidak merugikan saya secara fisik, jelas-jelas saya alami tidak seperti itu, atau mental saya tidak terganggu, katakanlah kok saya jadi ketakutan atau gimana. Saya mengasumsikan terlebih dahulu, ya, mengasumsikan terlebih dahulu bahwa ini adalah sesuatu yang positif. Ya, karena jika kita mengacu dari tradisi-tradisi yang sudah ada, dikatakan bahwa ketika kita nanti melatih beberapa bagian dari tubuh kita, fokusnya ada di titik itu, katakanlah, itu akan mengaktifkan apa yang kita sebut sebagai vayu, vayu, atau kalau di dalam tradisi Kundalini namanya cakra. Kalau cakra itu pertemuan, ya titik simbolnya, tapi kalau vayu itu area. Kalau kita menyebutnya area dada, area perut, area kepala, mungkin daerah sini kerongkongan atau apa namanya vayus. Itu kalau dalam konsep prana. Tapi kalau dalam konsep kundalini, itu kita mengenalnya dengan istilah cakra, di mana pertemuan dari titik ida dan pinggala lewat sumsuma itu yang ada 7 cakra. Nanti gitu. Tapi yang jelas, ketika kita melakukan meditasi seperti itu, dengan kita menghentikan pikiran kita, yang ada itu sebetulnya cuma dua. Saya dan nafas saya, titik. Saya dan nafas saya, titik. Terus seperti itu. Jadi benar-benar kita meminimalisir ikutnya pikiran dalam diri kita di saat itu. Ya, saya dan nafas saya. Ketika berbicara ini berarti larinya sudah ke sesuatu yang non fisik. Makanya tanggapan saya tentang apa yang tadi dirasakan itu, selama itu tidak membuat saya rugi, tidak merugikan diri saya mengasumsikan bahwa itu adalah bagian dari vibrasi diri saya. Karena mau tidak mau ketika Anda nanti sering melatih ya seperti ini, entah pakai prana maupun kundalini maupun pakai tradisi apapun, itu tanpa disadari kita pernah mungkin mendengar istilah aura bahwa oh orang seperti ini modelnya seperti ini, lebih tenang, lebih apa dan lebih lagi adalah masalah vibrasi. Makanya setiap sesi, saya biasanya di sesi terakhir, nanti kita akan melakukan apa yang sering digunakan dalam istilah meditasi itu adalah, tradisi meditasi adalah attunement. Attunement itu adalah penyelarasan. Penyelarasan dari berapa anggota yang ada di sini itu akan kita selaraskan. Ya. Nah, ketika berbicara tentang satu tradisi esoteris, syaratnya cuma dua, diniatkan dan izinkan, titik itu aja. Karena begitu dianalisa, itu tidak akan menjadi sesuatu yang sifatnya astral, pasti akan larinya ke fisik. Kira-kira itu. Itu jawaban saya, Mbak, yang mungkin agak panjang lebar. Iya, dari dari Pak Umar, tubuh saya merasa lebih enteng, pikiran lebih tenang, perasaannya jauh lebih nyaman. Dari Pak Umar Bekasi. Oke, monggo. Terima kasih responnya. Ya, memang tujuannya adalah itu. Kita ini mau, makanya ada orang yang mengatakan, "Loh, Pak, padahal nantinya ujung-ujung dari meditasi itu adalah kita tidak tidak apa namanya, tidak mengontrol pikiran, tapi mengamati pikiran." Saya katakan benar sekali. Namun pertanyaannya, bagaimana Anda mau mengamati pikiran kalau ngontrol aja nggak bisa, gitu loh. Makanya kalau di dalam tradisi Buddha itu ada dua, namanya samatha dan vipassana. Kalau samatha itu kita ini menenangkan dulu, ibaratnya kopi itu katakanlah setelah diaduk dibiarkan dulu larut. Setelah larut baru diamati. Nah, proses mengamati sesuatu inilah yang disebut sebagai vipassana. Kalau ini larinya sudah ke arah spiritual, karena di situ benar-benar kita tidak menilai baik buruk, cocok nggak cocok segala macam. Sesuatu apa adanya terjadi. Nah, kembali kalau kita berbicara eh, masih pemula ya, masih awam. Nah, bagaimana kita mau mengamati pikiran, mau mengontrol pikiran saja nggak bisa gitu. Yang terjadi adalah ketika kita mau berusaha mengamati, kita malah ikut pikiran itu gitu. Yang nantinya justru malah mungkin membawa satu bentuk emosi atau apapun lah namanya itu, sehingga kita jadi marah, kemudian kita jadi apa, jengkel segala macam. Nah, salah satu fungsinya untuk kita bisa menenangkan pikiran itu adalah lewat ini. Sehingga kalau sensasi itu muncul, itu adalah wajar. Sering-seringnya kuncinya adalah disiplin nyaman terus seperti itu. Itu jawaban saya. Ya, ya. Terus dari Pak Jajat, kepala kok agak berat ya Pak? Agak pusing. Oke. Tadi saya katakan kalau memang
kepala pusing ya, kepala pusing ya katakanlah tadinya nggak pusing tapi sekarang pusing, jangan tadi pusing terus sekarang jadi pusing terus kemudian meditasi yang salah gitu ya. Tapi sebelumnya tidak apa-apa kemudian pusing. Memang saya katakan tadi ada gejala-gejala tertentu ketika orang tidak terbiasa nafas seperti itu ya, tidak terbiasa bernafas seperti itu. Karena gini, kenapa sih memperlambat nafas ini penting? Saya katakan, ini sesuatu yang sangat normal sekali. Ketika nafas kita, sorry, saya balik. Ketika kita khawatir, ketika kita lagi marah, nafas kita pasti cenderung cepat. Itu sudah pasti. Namun ketika kita tenang, nafas kita pun juga akan tenang. Di saat kapan sih kita tenang? Kalau di dalam prinsip manusia, kita sebut sebagai digest. Ketika kita habis makan, kita lagi rileks tidur. Itu nafas kita pasti tenang. Habis makan atau apa, kita akan merasa seperti itu. Nah, bisa jadi itu disebabkan karena itu, ya, karena tadi nafasnya yang tidak biasa, satu itu, yang biasanya cepat, kemudian diperlambat. Dan yang kedua adalah tegang, biasanya itu. Ada orang ketika tidak terbiasa diam sendiri seperti ini, nggak tahu karena asumsi yang sudah didapat, mungkin bahwa meditasi nanti akan seperti ini, sehingga pikirannya tegang. Yang bisa disebabkan karena berbagai macam hal, mendengarkan lagunya, atau mungkin ketika duduk, ketika diam, kemudian merasa yang berasal dari pikirannya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi harus dibiasakan dulu. Jadi masalah kesemutan, kepala pusing, segala macam itu sebetulnya hanya karena masalah harus sering berlatih. Itu Pak. Tapi Oke. kalau memang pada saat itu tidak merasa nyaman, menghentikan Pak. Dihentikan aja nggak apa-apa. Normal dulu, nanti diulangi lagi. Jangan dipaksa. Oke, dari Mas Imron, tenggorokan terasa kering, Pak. Apalagi di tengah-tengah seperti merasa melayang. Nah, ini. Ya, makanya sekali lagi teman-teman, apapun sensasi yang dirasakan secara fisik, jika memang itu tidak merugikan, hanya katakanlah, mungkin nanti ada rasanya itu kayak tingling gitu ya. Tingling itu kayak kesemutan gitu ya, atau apa ya? Kayak apa sih tingling itu apa sih? Kayak bukan kesemutan, kayak cekit 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 cekit, kayak gitu loh Mas. Rasanya Iya, itu iya. kayak cekit cekit ya. Itu biasanya kalau dalam tradisi tertentu dikatakan bahwa tubuh etheric kita sedang bekerja. Ya, saya nggak tahu apakah di awal sudah merasakan itu, apakah nanti setelah berlatih baru merasakan itu. Setiap orang beda-beda. Makanya benar tadi yang dikatakan Mas Buat, meditasi itu adalah pengalaman pribadi, sangat-sangat pribadi sekali. Sehingga harapan saya adalah adanya feedback seperti ini. Nah, mengenai jawaban saya tentang Mas Imron, kalau memang itu tidak merugikan, ya sudah. Nantinya, ya, nantinya setelah ini kita akan berlatih lagi. Kita akan berlatih. Ketika ada sensasi itu, tolong diamati, ya. Ketika misalkan di sini kerasanya kok kering ya, sambil nafas dialihkan perhatiannya ke kerongkongan yang kering. Atau misalkan tadi dites. Kalau saya biasanya dulu di awal itu bukan pusing, tapi rasa pegal di daerah sini. Itu coba saya amati, saya ikuti terus lama-lama terbiasa. Bisa jadi seperti itu butuh waktu berulang-ulang atau mungkin pada saat itu bisa. Ya, tolong diamati. Jadi diamati, pengamatannya ke arah itu. Karena itu bisa jadi respon tubuh. Respon tubuh katakanlah gini loh, kita nggak biasa seperti itu, kemudian seperti itu. Nah, tubuhnya akan memberikan respon seperti itu. Nah, caranya adalah bentuk komunikasi kita dengan tubuh kita itu adalah perhatian atau kita menyebutnya istilahnya dengan awareness. Prinsip dari mindfulness kan itu, awareness. Oh, ada kesemutan di sini. Oke, saya ternyata ada kesemutan ya di sini ya. Oke. Dialihkan lagi ke nafas. Masih kesemutan, balikkan lagi ke sana. Tapi pada titik itu, pikiran kita pasti akan tenang. Karena dia nggak akan cawe-cawe. Kita hanya benar-benar saya dan nafas saya dengan sensasi tubuh saya. Itu nanti dilatih lagi setelah ini. Nah, Oke? ini. Apakah ada beda pemakaian musik dengan tidak pakai musik, Pak? Ya, oke. Sebetulnya tidak perlu pakai musik pun nggak masalah. Kalian menggunakan musik karena sebagai asumsi bahwa kita masih awam.
ya, untuk merasa nyaman. Karena takutnya ketika kita lagi belum terbiasa, saya nggak pakai musik, mungkin di sekitar kita itu ada suara-suara itu yang justru malah mengganggu. Kenapa saya fokuskan ke sini supaya kita melatihnya dengan ini. Nanti kita akan latihan nggak pakai musik nggak masalah, nggak masalah. Kita akan benar-benar latihan kalau kita udah terbiasa ya di komunitas-komunitas tertentu itu biasanya malah nggak pakai musik sama sekali. Orang kita melakukannya di alam, Pak. Itu. Tapi kalau Ya, Anda ya. kita akan latihan nanti juga nggak pakai musik nggak masalah. Itu itu jawaban saya. Ini ada yang menarik, Pak. Ada sosok yang datang mendekati di depan wajah saya pada saat saya semakin dalam sesi meditasinya. Oke, Hitungan tahan nafas sampai hitungan 20 sampai 40. Ambil nafas 3 sampai 5, buang nafas 3 sampai 5. Setelah selesai, rasanya kok agak pusing. Di belakang batok kepala seperti ada yang tersumbat. Hidung oke, itu juga ada sensasi nggak nyaman. Gimana itu Pak penjelasannya? Gitu. oke. Itu berkaitan sama tadi yang katanya ada satu sosok itu satu orang atau beda orang, Mas? Beda, beda. Beda orang itu. Oh, beda orang. Yang pertama itu apa? Ada sosok yang seolah-olah mendatangi gitu ya. Datangi. Ya, Ya, sekali lagi, kalau itu mengganggu, alihkan ke nafas. Ya, selama itu tidak mengganggu, ya asumsikan bahwa itu adalah sesuatu yang positif dari kita. Makanya saya nggak bisa menebak bahwa hasilnya pasti akan seperti ini, karena ini pengalaman pribadi. Tujuan kita melatih meditasi ini adalah sesuatu yang bersifat kebaikan untuk kita, kan itu. Prinsipnya itu. Nah, yang kedua, sama. Jawabannya sama, meskipun tempat sensasinya berbeda-beda. Ada di bagian kepala atau apa, segala macam. Nanti kita akan latihan. Makanya ini satu latihan dasar. Nanti kita akan latihan lagi yang berbeda. Sekaligus supaya yang sudah ikut lama jadi nggak bosen, kita akan latihan satu teknik lagi yang baru. Ya, iya. oke. Siap, siap. Ada lagi Sampai pertanyaan atau sudah? sudah cukup. Sudah cukup, Eh, oke. Tidak ada ya. Oke, kita akan latihan lagi. Di awal dulu, namanya ini adalah nadi sodana, ya. Saya lupa nggak nulis ya. Nadi sodana. Nanti akan saya ingatkan di grup nadi sodana atau alternate nostril breathing. Ya, nafas di mana kita akan menggunakan murni ini adalah hidung, menggunakan hidung. Ya, mulutnya ditutup. Mulutnya ditutup, bukan nggak boleh ngomong ya, artinya ditutup nafasnya lewat hidung. Oke, tangannya itu adalah kita menggunakan jari kita kanan kiri boleh ya. Posisinya adalah satu jempol seperti ini, dua gini boleh, pakai jari ini boleh. Prinsipnya adalah menutup satu hidung dan hidung yang satu. Ini ya. Karena nanti kita akan bergantian. Prinsipnya gini, saya akan narik dari kanan. Saya buka kan. Saya tutup dua-duanya. Ini kelihatan ya. Kemudian saya ya, buka. Saya lepaskan yang kanan. Kemudian saya tarik dari kanan tadi. Sorry, dari kiri saya ya. Saya tutup, saya lepaskan lagi. Saya ulang ya. Kita buka dulu dari kanan. Itu. Oke. Dari cara ini ada pertanyaan nggak? Ayo, silakan dilatih sendiri. Kalau ada pertanyaan langsung nanya. Supaya nanti kalau latihan nggak putus. Ya, jarinya gini. Biasanya ada yang pakai ini sama ini. Ada yang ini sama ini. Yang paling gampang sebenarnya ini sama ini. jarinya bebas ya. Bebas, bebas. Yang paling nyaman. Kalau saya biasanya pakai ini. Jari apa ya? Jari cincin. Ya. Jari manis ya. Jari manis sama jempol. Tahan.
keluar sini. Tarik lagi, buang ke sini. Ya, nantinya silakan dilatih, tidak usah ngikutin ritme saya. Silakan dilatih sendiri. Semakin lama prinsipnya semakin bagus. Oke, sampai di ini ada pertanyaan nggak yang lain? Ini ada pertanyaan. Izin, nariknya dari lubang kanan terus keluar lubang kiri dalam artian mungkin apakah keluar sama masuknya beda lubang atau gimana, Pak? Ini kanan ya, asumsi ini kanan. Ya, karena ini memang lubang hidung kanan saya. Ini saya buka, ini saya tutup. Jadi saya nariknya pakai satu hidung. Ya, saya tutup, saya tahan sebuah. Mulutnya tutup. Kemudian saya buang. Saya narik lagi, tapi dari yang terbuka ini. Saya tutup, buang lagi. Ya, jadi posisinya gini. Terus berpindah-pindah seperti ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, langsung kita latihan dulu biar cepat. Nanti kalau ada kesulitan, nanya nggak apa-apa. Ya, mata terbuka dulu nggak masalah, nggak usah tertutup. Ya, karena ini latihan. Nanti kalau sudah lebih baik tertutup supaya nggak terganggu pikiran kita, terdistorsi dengan sesuatu yang kita lihat. Ya, oke kita mulai ya. Tarik kanan, tahan, hembuskan. Tarik lagi, tahan, buang. Oke, ada pertanyaan? Ya, Nggak ada. teman-teman, kalau ada yang mau nanya, monggo. Lanjut, Pak. Lanjut. Oh ya, saya jadi ingat. Nanti ketika Anda sudah berlatih meditasi cukup lama, biasanya itu energinya banyak terkuras. Salah satunya adalah haus biasanya. Di air putih memang harus disiapkan. Kalau merasa eh, energi kita pasti akan banyak terkuras sebetulnya lewat apa meditasi ini. Nah, saya akan jelaskan kenapa kita harus menggunakan lubang kanan kiri. Ya, dalam tradisi Kundalini dikatakan bahwa kalau kita ngomong tubuh fisik ya, tubuh fisik, makanan yang kita makan itu akan masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke pencernaan dan kemudian akan mengalir ke sana kemari lewat dijadikan gula, kemudian mengalir ke sana kemari. Kira-kira seperti itu ya. Dalam tradisi-tradisi esoteris, sekali lagi saya katakan esoteris, itu kita mengenal adanya dua energi dalam tubuh kita, ya, namanya Ida dan Pinggala. Satunya bulan, satunya matahari. Dia bergeraknya seperti ini, seperti ular. Kalau Anda melihat kayak logonya apotek atau apa itu ya, kalau di Kundalini itu ada. Nah, di tengah ini adalah sumsumna, ya. Nah, di tengah. Ida dan Pinggala ini berpindah-pindah. Ida itu berada di lubang hidung kiri. Dia akan berurusan dengan otak kanan. Sedangkan Pinggala itu ada di kanan, dia berurusan dengan otak kiri. Ya, jadi bersebelahan. Secara eh, manfaat dalam artian fisik, ini sangat efektif untuk menyeimbangkan, membalancing diri kita. Ya, jadi
banyak manfaatnya ketika kita menggunakan nadi sodana ini atau alternate nostril breathing ini untuk kesehatan kita, melatih nafas kita dari kanan kiri secara seimbang. Ada beberapa kasus ada orang yang migrain atau apa itu sangat terbantu dengan teknik ini. Itu aja. Jawabannya kenapa harus pakai kanan dan kiri. Oke, langsung kita latihan ya. Kita latihan dulu. Nggak usah pakai lagu. Anda boleh buka mata. Kalau Anda sudah merasa sudah mulai lancar, silakan tutup mata, nggak usah ngelihat saya. Lakukan seperti itu terus sampai ketika saya mengatakan selesai. Ya, jadi awal mungkin Anda melihat saya, monggo silakan. Tapi kalau sudah merasa oh saya sudah bisa, saya akan tutup mata, saya akan fokus benar-benar fokus kepada nafas saya. Oke, kita pakai aturan yang sama ya supaya bisa seragam. Kita mulai dari lubang hidung sebelah kanan yang kita tarik ya. Berarti yang kiri ditutup pakai jempol kalau kita menggunakan tangan kiri. Tapi kalau kita menggunakan tangan kanan berarti yang ditutup adalah ini. Kita pakai ini. Oke, kita latihan ya. Oke. Posisinya gini boleh. Yang paling nyaman yang mana? Oke, kita mulai ya. Dari lubang hidung kanan. Kita mulai sekarang. Tarik nafas. Tutup. Buang. Tutup. Perlahan. Semakin lama semakin lambat. Ingat, posisikan tubuh kita sangat rileks sekali. Buat serileks mungkin. Jika sudah mulai terbiasa dengan gerakannya, silakan menutup mata, boleh. Dan nikmati nafas Anda sendiri.
Fokus ke nafas. Ingat, buat senyaman mungkin dan rilekskan tubuh. Jangan ada yang tegang. Bahkan raut wajah dibuat serileks mungkin. Jika perlu, buatlah wajah Anda serileks mungkin, bahkan cenderung seperti orang lagi tersenyum. Supaya kita nggak tegang. Rileks mungkin. Nggak usah tegang. Rileks. Bahkan buat sebuah kebahagiaan yang ada dalam diri kita saat ini. Bahwa kita menyadari nafas kita. Silakan diteruskan. Fokus ke nafas. Masih ada waktu, silakan diteruskan. Oke, cukup. Oke, saya minta feedbacknya dong. Apa yang dirasakan dengan teknik yang ini? Tuh, Hah? lebih ngantuk sih. Lebihnya tuh, ya lebih memang jatuhnya lebih rileks. Makanya saya Rileks kata, iya, banget. posisi tubuh sebisa mungkin supaya kita menghindari ngantuk harus tegak. Itulah kenapa saya menjawab bahwa kenapa nggak boleh tidur. Kalau awal-awal pemula dibuat posisi tidur terlentang, bablas pasti udah. Makanya kita harus duduk di lantai dengan posisi yang benar-benar ini menunjukkan salah satu disiplin diri kita dan tegak. Oke, pertanyaan silakan. Biar nggak monolog teman-teman. Yuk, apapun lah, kayak di kelas gitu loh. Ayo teman-teman buat yang mau menanyakan sesuatu terkait sesi meditasi kita boleh. Ini mumpung Zoom loh. Kan Zoom itu biasanya kan banyak tanya jawab gitu ya. Kok pada diam semua? Kok kayak tegang gitu loh. Karena sesinya meditasi mungkin Pak. Ya, itu dia makanya. Mengasumsikan meditasi dengan sesuatu yang katakanlah misterius lah gitu. Enggak. Jauhkan itu. Jauhkan Ini itu. ini Ya, justru malah yang dari Saudara Lee. Ini yang ya. sesi ini kok agak sulit ya Pak. Maksudnya? Ayo, Mas Lee boleh open apa ya? Unmute dulu. Unmute dulu untuk jelasin. Kalau enggak diketik deh apa yang
Mas Li rasain. Selamat Yang malam, Pak. Oke, selamat kira malam. Dengan siapa ini, Mbak atau Mas siapa? Saya Li. Iya, Oh, Mbak. oke. Bukan. Salam kenal. salah Ya, santai. ya, Iya, ya. saya yang di grupnya Mas Andreas tadi. Siap. Oke, Ah, iya, iya, iya. Monggo, silakan. yang kedua nggak bisa ngikutin, sulit Oke, sayanya. oke, Terus sadar ternyata lubang hidung yang sebelah kanan itu lebih buntu daripada yang kiri. oh Jadi gitu. pas Iya, ambil nafas yang sebelah kanan itu lebih berat daripada yang sebelah kiri gitu, Pak. oke, iya, iya, Iya. Apakah itu bisa untuk buat penjelasan ada penyakit tertentu atau gimana? iya. Kalau saya ditanya apakah secara medisnya bagaimana, saya terus terang tidak bisa menjawab. Tapi yang pasti, fungsi dari kita melatih nadi sodana itu sebenarnya adalah membalancingkan diri kita antara otak kanan dan otak kiri, orang mengatakan itu ya. Atau bagian dari energi kita yang ida dan pinggala antara bulan, energi bulan dan energi matahari kalau dalam pendekatan tradisi esoteris. Kalau dikatakan lebih sulit, ya saya bisa memaklumi karena kita tidak terbiasa nafas dengan satu lubang ditutup, kemudian lubang lain untuk mengembuskan dan ditarik pada lubang yang dihembuskan tadi untuk menghirup nafas, ditahan dan begitu berikutnya. Itu satu cycle, ya. Satu cycle itu artinya satu gerakan. Nah, masalah sulit atau enggak berarti kan tinggal kita melatihnya seperti apa. Tapi kalau ditanya tujuannya untuk apa, seperti tadi saya sebutkan bahwa ketika kita berbicara tentang tradisi esoteris ya berkaitan dengan energi atau apa, ini sangat efektif. Dan biasanya ketika kita melatih seperti ini, tubuh kita akan jauh lebih cepat hangat, lebih cepat hangat. Oh, Saya biasanya melatih untuk yang warming up-nya itu pakai ini. Setelah itu baru saya akan benar-benar memang meditasi yang dalam tanda kutip memang untuk meningkatkan vibrasi, saya pakai yang fokus and slow breathing. Saya biasanya itu, Mbak. Jadi di oh awal iya, Pak. untuk warming up-nya itu. Ini saya baru ingat kan saya ada migrain, Pak. Migrainnya itu sebelah kiri, selalu menyerangnya kepala Oke. atas bagian sebelah kiri. Berarti relate ya, karena Iya, saya susah nafasnya di hidung kanan, kan kebalikannya gitu ya tadi iya penjelasan betul. Bapak. Kanan ke kiri. Um, Yang lubang kanan tuh Sedangkan problemnya di kepala sebelah kiri. Setiap migrainnya kambuh ah pasti ke kiri, nggak pernah ke kanan. Itu bisa Gitu. dibuat latihan, Mbak, untuk Oh, katakanlah dalam tanda kutip terapi ya, untuk terapi kita sendiri. Itu sangat efektif sekali. Tadi saya bilang kan bahwa kalau berbicara tentang dunia medis untuk terapi, nadi sodana ini sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. tadi yang meditasi yang kedua ini mulut kepengen ikut-ikut ambil nafas terus gitu, Iya, Pak. itu tidak boleh. Karena kalau ikut ambil nafas, nanti kan fokusnya nggak ke hidung nantinya, Mbak. Oh Kayak gitu gitu. ya. G. Iya, Pak. Terima kasih ilmunya, Pak. Nah, sami-sami. Ya, nanti dicoba aja, Mbak, dilatih pelan-pelan. Nah, sekali lagi catatannya ya, tolong distabilo. Meditasi apapun yang Anda lakukan, kuncinya adalah di nyaman. Kalau Anda nyaman, pasti rileks. Kalau Anda nggak nyaman, pasti tegang. Kuncinya itu sudah. Makanya titik tekan saya adalah nyaman, 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 dan nyaman. Ya, apalagi kalau posisi bersila dan tubuh tegak, itu biasanya kecenderungannya orang pertama kali pasti akan tegang. Padahal dalam meditasi nggak boleh kita tegang. Benar-benar rileks sekali, sangat-sangat rileks sekali. Gitu. Ya, itu Mbak. Monggo yang lain. Ini sebelum masuk ke pertanyaan pemilik HP Xiaomi ini, ada pertanyaan dari saya sih Pak. Oke. Eh, Terkait dengan fase relax ini, apakah boleh kita pada saat itu melafalkan, membatinkan atau mengekspresikan doa kita? Karena Oke, iya ya, monggo. karena memang pada saat kayak gini tuh untuk saya sendiri kebelet doa, Iya, kebelet.
Ya, sampai Iya, sampai sampai kebelet doa karena kalau nggak gitu larinya ke ngantuk itu tadi. Larinya ke ngantuk itu tadi. Itu oke. yang pertama. Terus yang kedua, supaya nggak kejebak untuk ngantuk pada saat yang apa namanya barusan kita lakukan itu gimana? Karena Oke. beneran tadi kata Kak Ali betul, godaannya adalah di mulut pengen ngomong, Mm-mm. terus mata pengen meremnya lebih dalam gitu. Oke. Iya, iya. Oke. Itu jadi gini Mas, Oke. yang minggu lalu kan kita sudah latihan ya, bahwa akan ada satu, kita menyebutnya sebagai mantra boleh, kalau dalam dunia meditasi, meditasi disebut sebagai chanting. Ya, chanting itu nyanyian lebih tepatnya, tapi tidak harus berupa nada. Ya, tidak harus berupa nada, bisa berupa kata-kata. Ketika kapan? Ketika kita mengembuskan. Nadi sodana ini pun juga bisa. Misalkan, saya berikan contoh, saya tarik nafas, saya tahan. Di sini saya melakukan chanting. Misalkan, saya damai. Saya buang. Saya tarik lagi. Saya damai. Nah, prinsipnya akan sama dengan slow breathing. Saya narik nafas, saya damai, buang. Boleh, Mas. Nah, kenapa saya nggak masukkan itu? Oh, latihan ini sih bingung gitu loh masalahnya. Kalau Ya, betul. ditambah itu kan nanti bingung malah nanti gitu. Nggak apa-apa, nanti kita latihan itu. Bahkan nanti, kalau masih tahan ya, sebentar lagi kita akan latihan lagi. Yang tadi saya katakan di awal, kita akan melakukan attunement. Attunement itu penyelarasan. Kita sepakat bahwa kita akan memberikan energi yang terbaik buat diri kita dan keselarasan pada grup ini, kali ini. Apapun yang Anda inginkan. Karena itu prinsip dari meditasi. Ketika kita menempa atau menambahkan satu mantra atau apapun, ya orang menyebutnya sugesti atau apapun lah itu ya. Karena itu, hanya saja di sini manifestasinya berubah atau perubahan wujud dari ketika kita mengatakan sesuatu dalam bentuk mantra itu akan berupa vibrasi energi. Itu, Mas. Ya, ini satu pertanyaan lagi dari pemilik HP Xiaomi lah. Nggak tahu Oh, namanya boleh. siapa. Hmm. Nggak tahu namanya siapa. Nah, ini ada pertanyaan. Di ubun-ubun rasanya ada denyutan, Pak. Walaupun nggak meditasi, tapi dalam kondisi sadar selalu berdenyut ubun-ubunnya. Itu kenapa, Pak? Karena sejak belajar spiritual hampir 1 tahun ini, wilayah itu selalu berdenyut. Nah, Oke. Makanya saya mau nebak. Pasti pernah berlatih meditasi. Gampangannya itu biasanya. Kecenderungannya itu. Ya. Oke. Saya tidak tahu tradisi apa yang Anda lakukan selama ini Anda berlatih. Tapi hampir semua tradisi itu pasti akan mengarahkan setiap titik simpul maupun area itu di sekitar sini, kepala kita. Kalau di dalam tradisi Kundalini itu namanya Sahasrara. Sebetulnya lebih tepatnya bukan nempel di sini, tapi dia berada di antara kita. Yang ini akan melingkupi kita. Kalau Anda pernah mendengar istilah tubuh eterik di sekitar sini. Kalau di Kundalini nanti setelah sampai Ajna, kita akan masuk ke Sahasrara. Naik ke sini itu tidak bisa dikatakan otomatis gitu ya. Bukan otomatis, maksudnya oh dari sini saya pasti ke sini pasti bisa gitu, gitu. Enggak. Ini setiap orang beda-beda. Kapan dapatnya kita nggak tahu. Ya. Nah, kalau memang yang dirasakan seperti itu, masukan dari saya ya, boleh digunakan, boleh enggak. Ketika seperti itu, gunakan vibrasi itu adalah vibrasi yang positif. Bagaimana kita memasukkan vibrasi positif? Ingat, kita adalah master terhadap diri kita. Apapun yang kita inginkan itu sebetulnya kita yang menentukan. Outputnya itu adalah vibrasi yang muncul dalam diri kita. Itu jawaban saya. Dari jawaban saya ini mungkin mau direspon. Monggo silakan. oke, paham. Paham. Gimana Mas?
respon orang Oh, yang bersangkutan. oh. Oke. Suruh Yo, ngerespon. gimana Pak? Bentar. Masih Ini ngetik. belum ada responnya, masih masih belum ada responnya. Iya. Karena nanti kalau saya nggak jawab gini nggak ada responnya kan nggak enak. Gitu. Seperti apa? Gitu. Itu penjelasan dari saya. Menjadi benar atau salah, saya justru jujur kalau di meditasi saya tidak berani mengatakan benar atau salahnya. Setiap orang punya pengalaman sangat-sangat pribadi, sangat-sangat subjektif kalau meditasi. Tapi kita bisa berkaca dari pengalaman-pengalaman para praktisi yang kurang lebih jawabannya ya seperti itu. Gitu. Tapi setiap orang pasti akan beda-beda. Contoh misalkan, saya merasakan vibrasi di sini, terus ada yang merasakan, saya kok di sini ya? Atau saya mungkin di dada sini saya kerasa hangat atau bagaimana? Kemudian ketika ada orang mengatakan saya di sini ya, oh berarti saya salah dong. Ya nggak gitu gitu loh maksudnya itu mas. Yang maksud saya itu seperti itu. Nah, ya. Yang dikatakan Ini sebagai malah pengalaman subjektif. Ya, ini malah beliau nanya lagi, bagaimana kalau diimajinasikan bahwa denyutannya itu adalah sumbatan? Denyutannya adalah sumbatan, oke? Nah, sekarang Iya, oke. Kalau memang itu sumbatan dan itu mengganggu, sekarang kembali ke diri kita. Anda pinginnya apa? Kayak kapan itu ada yang nanya kan? Gimana Pak caranya saya bisa membuat vibrasi yang positif? Ya bayangkan aja Anda sedang berada dalam satu eh, kerudung atau pelindung, perisai dalam diri Anda, di mana perisai itu memiliki warna, yang warna itu adalah menjadikan Anda lebih kuat, lebih memiliki vibrasi yang lebih positif lah, katakanlah seperti itu. Paham ya maksud saya ya? Ketika iya. dari sini, Anda mau mengasumsikan seperti apa denyutan ini? Apakah denyutan ini harus terbuka supaya nanti menjadi sebuah perisai dalam diri Anda, ataukah seperti apa? Karena kita ini berbicara tentang dunia esoteris ya, yang kita berbicaranya tentang sesuatu yang astral ya, bukan fisik. Berbicara tentang astral, kuncinya adalah ujung-ujungnya di belief. Keyakinan kita seperti apa? Berarti untuk menjadi belief, asumsi kita apa tentang itu? Gitu Mas, buat dari Iya, penjelasan saya siap. kira. Bisa ditangkap ya kira-kira ya. Jadi Siap, siap. semuanya kembali kepada diri kita. Makanya kalau saya katakan, meditasi itu sebenarnya fully kontrol kita. Kalau orang nggak bisa mengontrol dirinya, kemudian saya kok merasakan kayak gini, 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 gini. Berarti Anda masih belum mampu mengontrol diri kita. Karena ujung-ujungnya meditasi adalah tentang bagaimana kita mengontrol diri kita. Nah, logikanya secara umum bahwa orang pasti akan berharap yang sesuatu yang paling baik dan positif buat dirinya. Jangan terus malah kita kayak ikut itu. Karena Iya, iya. basicnya di sana, gitu loh. Itu uniknya dari meditasi itu. Tergantung bagaimana asumsi kita. Tuh, jawaban saya itu, Pak. Kira-kira dengan jawaban itu, dengan tadi pertanyaan di ubun-ubun, apakah tersumbat kemudian bisa ini, itu kira-kira seperti apa? Kalau Anda mengasumsikan bahwa supaya nanti terbuka dan saya mendapatkan perisai atau apa gitu, nah monggo silakan. Nah, ini malah ada pertanyaan lagi. Ya, Nah, Namanya, namanya siapa kalau boleh tahu? Ini milik HP Xiaomi nih, biar enak manggilnya. Pernah di Oh Yupri, Mas Jupri Pak, Mas oke, Jupri tadi. Mas Jupri. Ya, Nah, pernah suatu saat pada saat meditasi seolah-olah ada tarikan dari denyutan itu, seperti sebuah tarikan ruh yang ingin keluar. Kira-kira bahaya nggak kalau diterima? ya, oke. Sejauh ini meditasi ketika kita melakukan dalam kontrol kita tidak ada namanya bahaya. Ya, menjadi bahaya atau tidak tergantung bagaimana kita meletakkan asumsi itu. Ya, kecuali ketika kita menggunakan satu tradisi tertentu dan orang meyakini itu. Contoh misalkan, waktu itu ada yang sempat nanya saya, Pak, bisa nggak Pak melakukan Kundalini Saktipat? Saktipat Kundalini itu adalah kita melakukan inisiasi. Saya sebagai dalam tanda kutip gurunya, saya akan menginisiasi dia. Ya, saya berikan analogi dulu biar gampang nanti penjelasan saya. Saya berikan inisiasi ke dia. Ketika ada orang minta diinisiasi Kundalini dengan saya tidak pernah mau pakai ini, Mas. Digital nggak? Saya harus ketemu orangnya langsung. Iya. Ya,
Kenapa? Karena dalam tradisi Kundalini, ketika kita sudah naik ke atas, ya, dan orang meyakini bahwa memang seperti itu, Pak. Oke, kalau udah sampai di sini, Mas, ini adalah letaknya spiritual, ya. Ketika berbicara tentang spiritual, ya kan kembali lagi, apakah itu ekologis dengan diri saya saat ini? Maksudnya diri yang bersangkutan. Paham maksud saya ya? Kalau dia menganggap bahwa, oh nggak apa-apa Pak, memang saya berniat, memang saya ingin spiritual, saya meninggalkan dunia. Ya monggo silakan. Tapi selama memang itu tidak dilakukan, ya tidak akan sampai masuk ke sana. Nah tadi katakanlah, seperti roh mau keluar. Anda mengatakan itu apakah sesuatu yang positif atau tidak, itu kembali ke diri kita masing-masing. Tapi sejauh memang kita ini melakukan meditasi yang dalam kontrol kita, tidak ada namanya bahaya. Paham ya maksud saya ya? Ya. Itu jawaban saya Mas, monggo direspon. Monggo Mas Jupri, responnya. Terima kasih sudah paham. Paham ya? Oke. Menarik. Malam ini justru yang paling menarik sih itu di antara banyak sesi. Penjelasannya luar biasa dalam. Itu. Apalagi kalau saya sih dapat insight-nya adalah ternyata kalau kita nggak punya kontrol penuh pada saat meditasi, ya jadinya sing ora-orain. Ya, itu loh Mas, gitu loh. Itu semua sebetulnya awalnya dari kita, gitu loh. Makanya kalau orang katakanlah ingin diinisiasi, kita ngomong saktipat Kundalini, ingin diinisiasi seperti itu. Saya harus nanya dulu ngobrol dengan dia. Saya pastikan gitu loh. Kalau memang dia seperti itu, mari silakan gitu loh. Enggak apa-apa. Oke. Ya, Gitu ini ya. boleh 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 request nggak Pak? Apa itu? Jadi kan eh, jadi mungkin buat kita justru makin menarik menarik banget apa yang sudah kita lakukan terkait sesi meditasi yang sudah kita jalankan selama beberapa kesempatan ini. Mm-mm. Untuk banyak pertanyaan itu bisa nggak sih kalau Pak Toto menjelaskannya lewat video TikTok lah atau apalah yang nanti linknya bisa dibagikan ke grup. Karena Ada, ya, oke. karena apa ya, kita kita walaupun kita sudah praktek gitu, tapi kan tetap ada harapan bahwa kita tuh butuh guru untuk supaya nggak tersesat itu tadi, nggak Oke. tersesat, nggak mikir kemana-mana, mikir sing ora-ora, mikir yang enggak gitu. Iya, Jadi makanya, step by oke, step oke. lah. Oke, siap. Saya paham maksudnya teman-teman. Di video saya punya TikTok ya, saya menjelaskan tentang itu. Itu pun juga basic-basic semua sebetulnya ya, basic-basic semua. Nah, media ketika saya menggunakan Zoom ini adalah fungsinya ketika kita tanya jawab kayak gini. Karena saya kalau harus ngetik, mohon maaf, saya ampun mata saya yang saya irit-irit memang terus terang. Mending saya pakai Iya. voice atau ngomong langsung. Nah, kalau seperti itu, ya, makanya kenapa meditasi kebanyakan belajarnya itu memang ini bukan bukan hasutan atau apa ya. Efektif memang tatap muka. Harusnya tatap muka. Sehari katakanlah atau gimana. Karena di situ benar-benar kita bisa merasakan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ketika kita masih menggunakan media ini. Prinsipnya itu. Itu makanya memang harus ada apa namanya dialog lah antara saya dengan karena ini pengalaman pribadi. Bukan saya mengajarkan ini caranya ini. Itu pasti pertanyaannya kalau nggak ada pertanyaan pasti ya seragam di situ itu aja. Tapi kalau kalau meditasi di situ, makanya sejauh pengalaman saya selama ini ya, ya banyak komunitas itu lebih nyaman ketika mereka langsung, gitu Mas. Kalau langsung itu benar-benar bisa kita merasakan bahkan mungkin pada saat itu saya bisa mengoreksi katakanlah cara nafasnya, kemudian posisi apa namanya duduknya atau bagaimana kalau perlu kita break dulu atau bagaimana seperti ini ya harus 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 apa namanya ketemu langsung. Ya, itu prinsipnya itulah bukan bermaksud bahwa saya harus ada kelas itu enggak gitu loh saya
Karena selama ini masih bisa pakai ini ya pakai ini. Tapi kalau memang memungkinkan ya memang harus pakai kelas itu aja. Setelah itu baru ini. Itu Mas jawaban saya. Siap, siap, siap. Untuk menginfokan aja tentang bulan Mei nanti ada kelas cracking cracking loa dari Pak Toto PDY. Nggih. Siapapun yang mau ikutan boleh japri ke Ya, saya. nanti jangan khawatir. Kalau masih tahan, sebentar lagi kita masih ini masih terus nggak apa-apa ya Mas ya. Ya, Man. Oke, saya kasih bocoran, bukan bocoran ya. Saya akan jelaskan, bukan jelas kita praktek langsung tentang tanggal 26 Mei itu kita mau ngapain sih. Langsung kita praktek setelah ini. Nah, gitu loh Mas. Enak toh, gitu loh maksudku. Ya, Tapi kalau merasa masih kok kurang ya, bisa aku tak ikut ikut yang offline atau onsite, ya monggo. Atau khusus memang meditasi katakanlah. Saya ada kelas prana samadhi. Nah, itu memang khusus memang kita berbicara tentang prana. Nanti kita latihan di satu prana kita akan latihan di sana. Seperti apa? Langsung praktek di sana. Tapi kita pakai ini aja, pakai fokus and slow breathing supaya nggak bingung nantinya. Saya akan menuntunnya pakai metodenya saya pakai guided meditation. Saya akan tuntun nanti dari sini kita niatkan untuk menyelaraskan. Ada berapa orang Thomas sekarang masih? Masih ada berapa orang? masih 12 orang. Oke, 12 orang. Ya, siap. Itu. Saya itu malah pengennya itu gini loh. Dengan grup ini ya, mungkin nanti saya akan infokan juga di grup di WA itu. Kalau bisa itu gini, misalkan di Jogja gitu ya. Nah, teman-teman Jogja aja yang ada di sana. Nanti kapan di Jakarta, Jakarta. Yang Bali, Bali. Ya, saya maunya cuman katakanlah 4 lah, Bali, Surabaya, Jogja, Jakarta gitu ya. Kenapa? Supaya yang di Jakarta nggak perlu repot mengeluarkan ongkos banyak untuk lari ke Surabaya gitu loh. Jadi kan jadi ngirit gitu loh Mas untuk peserta. Itu Mas maksud Ya, saya. Nanti kapan-kapan lah di arrange kalau memang banyak yang berminat, ya monggo ayo kita buat kelas bareng belajar meditasi gitu aja. siap, siap. Aman, Pak. Siap. Oke, ada Oke, pertanyaan lagi? sepertinya sudah Nggak cukup. ada, cukup. Oke, kita langsung praktek untuk yang sesi terakhir ya kita ya di sini ya. Tapi saya akan jelaskan dulu di depan. 12 atau 13 orang ini kita akan sama-sama, kita akan attunement ya. Saya akan attunement, kita pakai metode yang slow breathing. Nafas yang diperlambat. Namun ketika ditahan, nantinya kita akan menggunakan satu chanting atau mantra atau kata-kata atau apapun istilahnya Anda menggunakannya. Ya, temanya terserah, silakan. Saya akan menggunakan ini karena saya terbiasa menggunakan ini untuk sebagai ibaratnya media lah untuk saya dengan teman-teman terhubung lewat asap dupa ini. Ya, teman-teman mau pakai monggo, enggak juga enggak apa-apa. Saya akan pakai ini. Nah, nanti kita akan sama-sama di sana. Kita nggak akan pakai lagu, ya. Kita benar-benar nggak pakai lagu. Kita akan buat satu mantra. Saya berikan waktu ke teman-teman buat satu mantra apapun lah, ya. Kalau mantra kok kayak aneh kok bahaya, apapun lah, wis pokok kata-kata apapun, ya. Yang tujuannya adalah sesuatu yang positif diri kita. Ketika ada nafas, nafas tahan buat mantra hembuskan. Nafas hembuskan. Kali ini saya akan attunement, ya. Saya akan attunement teman-teman semua, kita selaraskan bareng. Kita akan fokus di Manipura. Manipura itu mana letaknya? Manipura itu di sekitar perut. Ya, tahu ya, bagian perut. Oke, ada pertanyaan nggak? Nanti daripada udah jalan harus nanya. Bagian perut. Si tangan dekai aku jadi ketok ya. Ini ya. Bentar. Bagian sini. Oke, paham? Kok jauh takon mana ya? Wis jelas no, mana mau tanya lagi. Perut. Oke ya Mas ya. Ya, ya, ya. Oke, bagian perut. Nanti di situ tetap Anda nafas, Anda nggak usah fokus di perut. Nafaslah, fokuslah di nafas sama di mantra Anda. Saya yang akan attunement, menyelaraskan apapun yang Anda inginkan.
kita selaraskan bareng 12-13 orang ini. Nantinya seperti apa? Benar-benar saya ingin feedback dari teman-teman. Oke, tanpa lagu kali ini. Kita akan latihan tanpa lagu. Karena nantinya kita juga toh juga nggak pakai lagu pun nggak masalah karena mungkin tempatnya tidak memungkinkan. Oke, siap Mas Fuad? Siap, siap. Oke ya, kita mulai. Nanti saya kalau mengatakan oke silakan mulai, saya akan akhiri dengan mengatakan cukup, selesai. Ya, posisi mata tertutup, nafas perlahan, slow breathing, tarik nafas, tahan, mantra, hembuskan. Anda fokus di sana aja. Saya yang akan fokus di bagian manipura. Nanti daripada Anda saya minta fokus di sana, nanti malah bingung. Oke, siap ya? Oke, kita mulai duduk posisi yang sangat nyaman. Karena nyaman akan membuat Anda jauh lebih rileks. Oke, tarik nafas. Silakan mulai dengan slow breathing perlahan-lahan. Tahan, buang. Buatlah mantra atau apapun namanya itu. Sesuatu akan kita selaraskan satu dengan yang lain di 13 orang ini. Mulai sekarang.
Oke, cukup selesai. Oke, minta feedbacknya teman-teman. Yuk teman-teman yang mau memberikan feedback, monggo. Kalau saya sendiri sensasinya nano-nano. Awalnya nyaman banget, apalagi ketika sudah larut dalam mantra kita gitu. Hmm, Eh, itu beneran kayak nyambung nyambung sama materinya Idrus semalam, tentang outcome-nya beneran terasa banget. Kemarin di sesi ini kita saya menjelaskan dulu bahwa kemarin ada sesi eh, diskusi bedah buku NLP. Di situ hmm, bicara tentang outcome, dan di situ saya disuruh praktek, nggak menemukan feel-nya. Justru malah di sini saya nemukan feel-nya tentang apa yang kemudian, kalau bahasanya itu kan eh, outcome itu harus bisa dirasakan secara indrawi. Jadi kan tadi saya merapalkan tanda kutip hmm. apa yang menjadi target saya. Di situ benar-benar terasa, terbayang, sampai situasinya benar-benar terbayang seperti apa. Dan ada sensasi yang tadinya dingin, hangat, 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 menjalar dari kaki, terus kemudian sampai ke leher. Terus kepala yang tadinya tegang, 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 rileks, rileks, udah, ya semacam itulah, nyaman ya. Intinya nyaman di situ, titik itu. Em, itu boleh diberikan sedikit penjelasan, Pak, tentang apa yang barusan saya alami? Ya, Gitu. gini Mas. Kalau dari pandangan saya itu gini. Kita ini akan senantiasa selaras, minimal dengan diri kita sendiri.
Kalau Anda pernah mendengar ada sebuah ungkapan, orang itu akan satu hati ketika pikiran, mulut, dan niat itu jadi satu. Ya, kita bahasanya kita mungkin mengatakan emosional, ya, mental dan fisik itu menjadi satu dan kita, ya, kira-kira gitu. Nah, media itu yang paling efektif ya meditasi ini, Mas. Nah, karena lewat meditasi ini tadi saya katakan, pikiran benar-benar kita jaga, kita kontrol, kita menjadi masternya. Dan disitulah titik di mana saya dengan diri saya. Diri saya itu termasuk fisik kita dari ujung kaki sampai ujung kepala. Secara keseluruhan. Di titik kapan kita bisa melakukan itu? Ketika kita bisa menghentikan pikiran kita. Di video saya terakhir saya mengatakan analogi meditasi itu adalah seperti film dan film. Kalau kita melihat di film-film yang film, ganti film, film, ganti film. Antara film dan film itu pasti ada garis. Pastilah, pisah-pisah gitu kan biasa. Nah ini adalah memperlebar ini Mas. Titik memperlebar inilah sebetulnya diri kita yang asli. Anda maunya apa? Ya, makanya ngono. Di titik itulah sebetulnya kesejatian kita. Yang tadi saya katakan diri kita mulai dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan fisik kita seperti apa. Menjadi satu. Itulah kenapa saya katakan saya lebih suka mengkaitkan meditasi dengan loa yang nanti rencananya mau saya buat kelas itu. Nah ini tadi saya katakan bukan bocoran, ya seperti inilah gitu loh yang dilakukan nanti. Cuman itu nggak dilakukan sekali, berulang-ulang terus. Dan prinsip dari energi, ketika satu atau dua orang dibandingkan 10 orang, itu energinya akan lebih kuat. Energinya akan lebih, ya kita tahu lah energi semakin banyak akan semakin kuat. Satu sama lain saling mengisi. Nanti mungkin 3 orang, kita buat 4 orang, kelompok 5 orang, bareng kemudian dengan tujuan yang sama cuma satu. Namun memang di kelas itu, kenapa kok sampai 1 hari? Karena di awal dulu kita harus bedah dulu outcome kita. Benarkah yang kita inginkan ini adalah milik kita? Memang yang saya inginkan, jangan-jangan titipan orang lain atau karena tanpa sadar saya ingin itu. Nah kita selaraskan dulu diri kita dalam hal ini adalah belief kita. Tapi kalau menjawab pertanyaannya Mas Fuad tadi, di titik itulah sebetulnya kita ini menjadi satu. Makanya memang seperti itu Mas. Makanya nggak usah menjalankan satu tradisi apapun. Kalau memang itu dilaksanakan, semua Mas tubuh ini akan merasakan sensasi itu. Nah, di Prana Samadhi, saya punya kelas meditasi Prana Samadhi itu kita melatih itu, cuman di titik-titik tertentu. Area, saya katakan area. Tadi saya menyebutnya salah satunya Manipura, daerah perut gitu. Kalau di situ namanya prananya adalah samana. Kalau apana itu bagian bawah, ya. Kemudian samana sini sampai Diana nanti. Diana itu vibrasi, vibrasi kita. Gitu Mas jawaban saya Mas. Mohon maaf kalau terlalu Siap, panjang, tapi harus saya siap, jelaskan supaya clear lah kira-kira. siap, siap. Sangat bermanfaat sekali. Ini dari Mas Jupri ada sensasi sejuk dan denyutannya relatif berkurang. Oke. Mau Bahkan saya mau nanya dulu, saya mau nanya dulu. Itu Anda nyaman nggak dengan lebih berkurang itu lebih nyaman atau gimana? Tolong dijawab Mas. monggo Mas Jupri, nyamannya berkurang atau gimana? Dibandingkan sebelumnya tadi, sebelum kita latihan tadi. Lebih jauh lebih nyaman kalau ini. Oke, G, monggo lanjut. Terus? Terus dari Pak Wibowo Angkoso, sensasi badan saya jauh lebih hangat, seperti ada sosok yang datang di sebelah kanan saya. Oke. Tuh, terus Pak Umar sangat nyaman, damai, dan bahkan merasa masuk ke titik hening, Pak. Ya, Oke, itu aja. siap. Oke. Matur suwun atas apa responnya dari teman-teman karena memang itu yang saya harapkan teman-teman ya. Jadi nantinya kita nggak akan banyak belajar tentang teknik ini. Enggak. Nanti setiap kali saya bertemu katakanlah next berikutnya. Oke, kita akan terus melakukan attunement. Attunement terus satu sama lain.
Nah, saya tidak tahu nantinya akan menjadi sesuatu yang positif terhadap diri Anda, mungkin berkaitan dengan impian teman-teman atau gimana ya. Saya nggak tahu, itu bukan wewenang saya. Tapi yang jelas di sini saya berusaha untuk menyelaraskan diri saya dengan diri teman-teman. Nah, bisa dikatakan achievement ketika teman-teman sendiri sudah mulai mampu mengontrol basic dari apa yang saya katakan itu. Sehingga ibaratnya itu, wis kita satu frekuensi lah, gampangan yang ngono nyaute gampang. Gitu Mas penjelasan saya. Ya syukurlah kalau Iya, memang ini memberikan dampak positif buat teman-teman untuk malam ini meskipun dalam durasi yang relatif pendek. iya. Terus ini ada dari Mas Handri. Alhamdulillah, sensasinya sangat nyaman, damai, dan kebetulan pas awal meditasi ada iringan hujan. Jadi hati, badan makin sejuk. Oke, oke. Sip. Terima kasih responnya teman-teman. Udah, Udah, gak ada eh, lagi. Oke, udah, lagi aman. ya wis. Oke, ini jam berapa Mas? Ini udah jam 22.19. Itu Pak ya Nggak, molor ya. ya Gak nggak kerasa. apa-apa, nggak terasa. Tapi jauh lebih nyaman sih daripada yang lalu-lalu. Jadi ada Iya, progresnya, ada progresnya. betul. Karena itu harapan saya adalah seperti itu. Gitu Mas. Makanya nanti kalau memang teman-teman berminat ya monggo nanti dilanjut lagi di sesi berikutnya atau gimana. Dan ajak teman-teman yang Siap. lain lah gitu. Karena tujuan Iya, saya adalah itu. Akhirnya adalah ya saya berusaha untuk menyelaraskan energi saya dengan teman-teman gitu aja lewat media ini meskipun digital. Tapi saya yakin energi itu nggak ada ruang dan waktu. Yang penting betul. ketika saya melakukan adjournment cukup dua, niatkan dan izinkan, titik. Udah itu aja. Yang terbaik buat teman-teman semua. Itu Mas. Oke. Ya, Ya. itu dari saya. Nah, karena sudah relatif malam, larut, izin untuk menutup sesi ini em, Ya, supaya kita bisa menikmati sensasi after meditasi sih. Ini ya, yang buat saya salah satu titik jatuh cinta saya sama sesi yang sudah kita lakukan berkali-kali. Sensasi after meditasi itu badannya jauh lebih hangat dan pikiran jauh lebih tenang gitu sih. ya. Walaupun walaupun titik titik pencapaiannya kata Pak Toto masih belum sempurna, tapi ya tetap itu latihan-latihannya. Tidak apa-apa, Salah satu. kesempurnaan itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya dengan satu syarat yaitu latihan. Nggak ada lagi. Jangan berharap sekali ini selesai. Terus berlatih, terus berlatih. Sehingga sampai Iya. menjadi satu gaya hidup baru bahwa saya harus melakukan ini. Untuk apa? Ya itu tadi loh, menyelaraskan diri saya sendiri dulu. Kalau sudah selaras, baru nanti akan eh, ada sesuatu yang lain lah. Itu. Oke, terima kasih untuk Pak Toto selaku guru Sami-sami. kita dalam Alah, teman-teman sesi sharing. ini gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman. Permintaan saya satu untuk 12 orang di antara kita ajak teman-temannya untuk belajar eh, di sesi meditasi kita yang selanjutnya karena ini walaupun sesi belajar meditasi tapi ilmunya setiap hari walaupun latihannya begitu-begitu aja gitu kesannya begitu-begitu aja Hmm, tapi kalau memang disadari ternyata ada sami-sami. progresnya. Saya termasuk orang yang antipati tadinya antipati terhadap meditasi karena Oh gitu ya? Masa Mas? iya iya saya karena buat saya apa ya ngapain sih gitu intinya ngapain sih gitu tetapi pas pada saat tanda kutip Pak Toto di sesi pertama waktu itu bilang itu perlu latihan lagi tapi justru dari situ saya ngerasa oh ini kali ya jalan saya ya. Em, untuk sedikit mengurangi keruwetan pikiran sih Betul. keruwetan pikiran yang pada akhirnya kejawab juga di sini tadi di sesi yang Pak Toto di awal bilang mungkin karena kita masih terlalu ngawawu bahasanya terlalu tidak fokus terhadap apa yang kita sampaikan, terhadap apa yang kita impikan, mungkin jadi kita nggak tahu tujuan kita apa. Nah, di sesi belajar meditasi bersama Pak Toto tuh
justru yang sangat simpel buat saya. Karena saya taunya tuh kan karena kakak saya guru meditasi di Bali, eh, itu ribet gitu. Nah, tapi begitu diajarin sama Pak Toto, oh ternyata bisa sesimpel ini. Jadi saya berterima kasih dan Sami-sami. semoga sih teman-teman merasakan apa yang saya rasakan. Nah, sekali lagi permohonan saya bagikan link grup belajar meditasi kepada sebanyak-banyaknya teman Anda yang ngerasa seperti saya yang nggak tahu nih cara untuk mengurangi keruwetan pikiran kayak gimana. Mungkin belajar meditasi bersama Pak Toto bisa menjadi jawaban atas keruwetan-keruwetan yang butuh jalan keluar. Ya mungkin Pak Toto tidak bisa serta-merta untuk ngasih jalan keluar, tapi setidaknya dengan berkumpul sama orang-orang yang sama vibrasinya, sama Ya, tujuan, betul. kita punya punya rekan untuk sama-sama keluar dari keruwetan hidup kita. Yes, itu tujuan saya, Mas. Tujuan Iya. saya itu berbagi. Oke, terima kasih Ya, untuk semuanya. Terima kasih. Nggak terasa oke. yang tadi mau di stop di jam 9, ternyata jam 9 lewat 1,5 jam. Nggak kerasa. Iya, makanya Iya, kalau kalau training latihan meditasi sehari aja masih kurang pasti biasanya gitu. iya. Gitu. Terima Iya. kasih untuk Oke. semuanya. Terima kasih yang sudah bertahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai Oke. jumpa di sesi berikutnya. Undang-undang ya ke grup ya teman-temannya ya. Siap. Sampai Dadah. ketemu. Siap. Oke. Pamit Pak Toto. Oke, saya live ya. Amit. Ya. Matur suwun, salam damai jiwa. Terima kasih Pak Toto juga buat Masnya yang share linknya tadi di grupnya Kak Andreas. Terima kasih. Oh Ini ya, Ya, oke. untuk komunikasi lebih lanjut saya hubungi ke siapa ya? Ke Mas Fuad itu aja di nggak apa-apa. Ke Mas Fuad. di Oh, link grupnya kan ada Mbak di situ. hilang, hilang tadi saya Oh ya, kepental tar dua dulu, kali. tar dulu, Tolong tar di dulu. anu lagi apa? Oke, Diketik lagi apa ya Mas? Hilang tadi. Iya, iya. bentar, Terima kasih bentar. banyak Pak. Oke, oke. Nih, Sami-sami. nih. Saya share dulu. Iya. Nah, udah muncul? Ada itu kayaknya. Ada, ada. Ah, itu. Atau Oke, terima kasih Mas. Oke, sami-sami. Ya, bagi monggo, monggo. kami bagikan ke teman-temannya ya Mbak. Maaf loh, tadi saya Siap, manggilnya siap, Mas. siap. Tadi sudah ini udah saya bagikan ke saudara-saudara juga. Oh Ya, ya. Ya, siap. Oke, Terima oke. kasih, ya. terima Terima kasih. Siap. kasih. Terima Tadi kasih semuanya. share-nya terlalu mepet waktunya ya. Udah mau mulai kurang 5 menit kayaknya. Oh, Ya, nggak Baru apa-apa, nggak apa-apa. WA-nya Mas ini Kak Andreas di grup tadi. Siap, siap, ya, siap. Terima siap. kasih, terima Oke, kasih. Makasih Pak matur Toto. nuwun. Mas, Selamat terima malam. kasih. Selamat malam. Ya. Selamat Selamat istirahat. malam. Yuk. Dah.